Di video ini kami akan membuat tutorial tentang price prediction menggunakan code Python dan juga dataset California House Pricing. Nah, sebelum kita mulai tutorial ini, kita harus mengimport beberapa library yang kita butuhkan seperti PNS, NumPy, MATLAB, dan Seaborn. Setelah itu, teman-teman bisa mengambil atau mengakses dataset yang kita butuhkan dari library Skylearn dengan cara from skylearn.dataset import fetch _California_housing. Perlu diingat, teman-teman harus terhubung dengan internet untuk mengakses dataset ini. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan fungsi fetch _California_housing untuk mengakses dataset tersebut. Setelah itu, jika teman-teman ingin menampilkan apa saja yang ada di dalam dataset tersebut atau deskripsi dari dataset tersebut, teman-teman bisa menggunakan fungsi california.describe. Setelah itu, teman-teman bisa melihat bahwa di dalam dataset ini terdapat 20.640 instance dan ada 8 atribut di dalamnya, seperti made in, house age, average room, average beds, population, average occupation, long latitude, long latitude. Setelah itu, teman-teman bisa melihat bahwa dalam dataset ini tidak ada atribut yang missing dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada deskripsi secara lengkap mengenai dataset tersebut. Setelah itu, kita perlu membuat data frame dari dataset kita dengan cara atau dengan code seperti ini. Setelah itu, kita bisa menampilkan 5 baris pertama daripada data frame kita dengan cara data.getFunction. Bisa dilihat di sini angkanya ditampilkan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Namun dalam tabel ini kolomnya masih berupa angka. Untuk menggantinya menjadi attributes dari California dataset, kita bisa menggunakan code seperti ini. Dan jika kita tampilkan lagi, maka semua columns yang ada dalam data frame kita akan berubah menjadi atribut yang ada di dalam dataset yang kita gunakan. Setelah itu, kita akan menambahkan variabel price ke dalam data frame kita dengan cara atau dengan code seperti ini dan mengganti atau mengisi atribut price tersebut dengan atribut target daripada California dataset. Setelah itu, kita akan mengecek dimensi atau jumlah baris dan kolom dalam data frame tersebut dengan cara data.shape. Bisa kita lihat di sini ada 20.640 instance atau baris dan juga 9 columns, di mana ada 8 columns dari atribut dan kita menambahkan dari juga satu atribut atau columns price. Kita akan menampilkan data columns tersebut dengan cara data.columns. Bisa lihat di sini ada output daripada atribut atau columns yang ada dalam data frame kita. Kita bisa juga menampilkan tipe data daripada columns tersebut dengan cara seperti ini. Setelah itu, kita bisa mengecek setiap unique number yang ada dalam dataset kita atau data frame kita dengan cara data.uniqueFunction. Setelah itu, kita bisa mengecek jika ada missing value dalam data frame atau dataset kita dengan cara data.functionIsNull.SumFunction. Setelah itu, kita bisa menampilkan baris yang memiliki atribut null tersebut dengan code seperti ini. Setelah itu, kita bisa menampilkan statistik daripada data frame atau dataset kita dengan cara data.describeFunction. Di sini, kita bisa melihat count-nya, min-nya, std-nya, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan membuat atau mencari correlation between feature atau korelasi antara atribut-atribut tersebut dengan cara data.core_function dan membuat dimensi daripada korelasi tersebut dengan cara core.shape. Setelah membuat korelasi dari atribut tersebut, kita bisa menampilkannya ke dalam heatmap dengan code seperti ini. Bisa dilihat di sini kita telah menampilkan korelasi antara fitur atau antara atribut tersebut ke dalam heatmap. Setelah itu, kita perlu memisahkan antara target variable dan independent variable dalam data frame kita dengan code seperti ini, di mana data X ini berisi fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk prediksi, dan Y ini berisi atribut price, di mana atribut price ini adalah nilai target yang ingin diprediksi. Setelah itu, kita harus memisahkan data training dan data testing dalam data frame atau dataset kita dengan mengakses library Skylearn model selection import train _test _split. Di sini kita akan menggunakan fungsi ini untuk memisahkan dataset kita menjadi data training dan data test dengan menggunakan code seperti ini. Pada bagian ini, kita akan memodelkan atau membuat price prediction menggunakan beberapa metode dalam machine learning. Yang pertama adalah metode linear regression. Linear regression sendiri adalah metode dalam statistik dan juga machine learning untuk memodelkan hubungan hubungan linear antara variabel dependent, di mana di sini adalah price, dan juga salah satu atau lebih variabel independen. Di sini variabel independen kita adalah atribut-atribut dalam dataset California Housing.
Yang pertama-tama, kita harus mengimport terlebih dahulu linear regression dari library sklearn dengan cara from sklearn.linear_model import linear regression. Kemudian menyimpan fungsi linear regression tersebut ke dalam variabel LM. Kemudian mengisi atau mentrain model daripada dataset kita dengan menggunakan training dataset yang kita pisahkan tadi dengan cara lm.fit dan mengisinya dengan data x_train dan juga y_train. Setelah itu, kita akan mencari atau memberikan nilai intercept perpotongan antara perpotongan dengan sumbu y dari model regresi linear yang telah kita latih dengan cara lm.intercept. Setelah itu, kita bisa mencari koefisien dari model regresi linear untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap atribut terhadap prediksi harga rumah dengan code seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat prediction atau membuat model prediction dari train data kita dengan menampungnya ke dalam variabel y_pred dan mengisinya dengan lm.prediction. Nah, kemudian setelah kita men-training data, kita akan melakukan tes data dengan menampung tes data tersebut ke dalam variabel y_test_pred dan mengisinya dengan lm.prediction daripada data tes yang kita bagi tadi. Setelah itu kita bisa melihat model prediction daripada data yang kita gunakan dengan cara seperti ini. Bisa dilihat di sini adalah hasil dari prediction tes data yang kita gunakan daripada algoritma atau metode regresi linear. Jadi random forest regression itu merupakan salah satu algoritma yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan regresi. Algoritma ini menggunakan konsep pohon keputusan atau decision tree. Nah, tentunya pertama-tama kita akan melakukan import random forest regression ini dari library yang namanya sklearn atau scikit-learn. Nah, kita akan melakukan import random forest regression. Setelah itu kita akan membuat sebuah objek untuk menampung fungsi ini. Objek ini namanya rec. Nah, rec ini nanti yang akan kita panggil dan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Nah, untuk xtrain dan ytrain ini, xtrain itu merupakan fitur atau atribut, target fitur atau atribut, sedangkan ytrain itu merupakan variabel yang dependen. Nah, setelah itu kita akan melakukan prediksi dengan menggunakan fungsi rec. Objek tadi, lalu kita memanggil fungsi yang namanya predict. Ya, tentunya akan melakukan prediksi terhadap data di xtrain ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan evaluasi, di mana kita akan menampilkan R-square, adjust R-square, MAI, MSI, dan RMSI. Nah, R-square sendiri itu merupakan koefisien determinasi. Jadi, nilainya itu antara 0 sampai 1. Semakin tinggi atau semakin mendekati 1, berarti R-square yang mendekati 1, berarti nilai model itu semakin baik. Sedangkan adjusted R-square ini merupakan fitur atau dalam model yang memberikan ukuran yang lebih akurat tentang seberapa baik model ini bekerja atau berfungsi lah. Jadi ini akan lebih akurat daripada R-square ini. Nah, selanjutnya yang ketiga MAI. MAI ini merupakan mean absolute error. Untuk mean sendiri tentunya merupakan nilai rata-rata dari sebuah absolute. Rata-rata nilai absolute dari selisih prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, jadi nilai MAI ini semakin mendekati 0 atau semakin rendah, maka akan semakin baik. Selanjutnya ada MSI. MSI ini merupakan mean squared error atau merupakan rata-rata dari kuadrat selisih antara prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, MSI ini sama seperti MAI, di mana nilainya jika nilainya mendekati 0, maka akan semakin baik. Begitu pula dengan RMSI. RMSI ini merupakan mean squared error, di mana merupakan akar dari MSI ini. Jadi nilainya jika mendekati 0, maka nilainya akan semakin baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi terhadap harga yang diprediksi. Nah, kita akan melakukan plotting Y-trend dan Y-prediction. Y-trend ini merupakan nilai yang sebenarnya dan Y-prediction ini merupakan nilai yang akan diprediksi. Nah, kita akan melakukan plotting terhadap label X
dengan nilai dengan nama harga atau price. Setelah itu plotting Y label atau sumbu yang vertikal dengan predicted prices atau prediksi harganya. Nah, kita akan menggunakan fungsi show ini untuk menampilkan grafik ini. Nah, di sini kan grafiknya terlihat seperti diagonal, atau biasanya kalau di fungsi itu disebutnya x, y sama dengan x atau x sama dengan y. Dimana fungsi itu dimana di algoritma ini, jika grafiknya menghasilkan seperti ini, maka disebut modelnya itu sudah cukup baik karena tidak ada dari data yang diprediksinya jomplang gitu istilahnya, bedanya jauh seperti itu. Nah, terus kita akan lakukan yang namanya checking residual. Residual ini merupakan selisih antara nilai predicted dan nilai yang sesungguhnya. Nah, jadi kita akan menampilkan nilai prediksi dan nilai sesungguhnya dikurang nilai prediksi. Seperti itu. Dimana title-nya predicted versus residual, atau yang sisa lawan nilai yang sudah diprediksi. Di bagian X label kita memberikan nama predicted dan Y label sebagai residual. Nah, untuk grafik ini sendiri, ketepatan dinilai berdasarkan tidak menyebarnya titik-titik ini hasilnya. Jadi semisal ini kan ini bisa dibilang cukup jauh selisihnya seperti, dan ini cukup jauh selisihnya. Nah, tapi mayoritas titik potongnya itu bertemu di daerah yang sama atau mirip. Jadi bisa disimpulkan model ini sudah cukup berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita melakukan prediksi tes data dengan modelnya. Jadi sama, kita akan menggunakan variabel y test prediction, atau kita melakukan tes prediksi dari nilai x test ini, data yang x test. Nah, cara kerjanya sama, hanya berbeda di bagian atas kalau tidak salah. Ya, bagian atas berbeda sedikit di bagian ini. Secara cara kerja untuk menggunakan ini sama seperti bagian atas, seperti itu. Metode selanjutnya yang akan kita gunakan dalam tutorial kali ini adalah XBoost Refresher. XBoost Refresher sendiri adalah model regresi yang menggunakan algoritma gradient boosting dan dibangun di atas library XBoost. Nah, XGBoost sendiri adalah singkatan dari Extreme Gradient Boosting dan merupakan library yang sangat populer untuk tugas-tugas machine learning karena keefektifannya dalam meningkatkan performa model dan toleran terhadap forfeiting. Nah, untuk mengakses XGBoost Refresher ini, kita perlu mengimportnya dari library XGBoost dengan cara from XGBoost import XGBR regressor dan menampung XGB regressor ini atau XGB regressor function ini ke dalam variabel RIG. Kemudian kita akan memodelkan training data tersebut ke dalam function tersebut dengan cara rig.fit dan mengisinya dengan data x_train dan y_train. Setelah itu kita akan membuat model prediction daripada data tersebut dengan cara y_pred equals to rig_prediction dan diisi dengan data x_train. Nah, setelah memodelkan prediction dari data train tersebut, kita akan mendapatkan model evaluation daripada metode tersebut dari data train yang kita gunakan. Di sini kita bisa melihat R kuadratnya, adjustment R kuadratnya, MAE, MSI, dan RMSI daripada model evaluation. Dari train data kita menggunakan metode XBoost regression. Nah, kemudian kita akan memvisualisasikan antara actual price dan juga prediction price daripada metode ini dengan cara atau dengan menggunakan code seperti ini. Bisa kita lihat di sini prediction price dan juga prediction price dan juga actual price kita bertambah seiring waktu. Soalnya kita akan mengecek residuals daripada model atau metode yang kita gunakan. Residual sendiri adalah selisih antara nilai sebenarnya dan nilai yang diprediksi terhadap nilai yang diprediksi. Nah, di sini kita bisa menggunakan code sama seperti
metode-metode yang sebelumnya. Contohnya kita akan memprediksikan atau memodelkan data tersebut dengan data testing dengan cara menampungnya ke dalam variabel y_test_prep dan diisi dengan rig_prediction dan diisi dengan data x_test. Kemudian kita bisa melihat model evaluation pada data yang atau dari metode yang kita gunakan, yaitu XBoost Refrigerator dengan menggunakan testing data. Selanjutnya ada algoritma SVM regressor atau support vector machine regressor. Nah, SVM ini merupakan sama sebenarnya seperti random forest tadi, merupakan algoritma di machine learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Fungsi utama SVM ini biasanya membangun pemisah linear dan non-linear antara kelas data yang berbeda. Nah, sebenarnya cara kerjanya hampir sama. Kita akan melakukan import dari library sklearn, tetapi dengan preprocessing. Berbeda dengan tadi. Nah, kita kan biasa membuat objek baru bernama SC yang merupakan kita akan mengambil fungsi standar scalar ini untuk dimasukkan ke dalam objek yang kita buat ini. Sehingga kita akan bisa secara garis besar SVM dan random forest regression tadi itu cara kerjanya hampir sama. Bahkan dalam model evaluasinya pun sama. Mungkin hanya yang akan sedikit berbeda adalah pada hasilnya. Di mana SVM memiliki hasil yang tidak terlalu diagonal, tidak seperti random forest tadi. Nah, untuk predicted dan residualnya lebih cenderung memiliki pola yang sedikit berjauhan. Jadi kalau bisa dikatakan dari hasil price lawan predictednya atau harga yang akan diprediksi, dari sini bisa saya simpulkan bahwa algoritma random forest regression tadi akan memiliki tingkat keakurasian yang lebih tinggi daripada SVM regressor ini. Di akhir tutorial ini kita akan membandingkan metode mana yang kita gunakan adalah metode terbaik atau memiliki kinerja atau performance terbaik di antara lainnya. Nah, di sini kita akan membandingkan R-square score daripada metode-metode yang kita gunakan. Nah, bisa dilihat setelah kita menjalankan code ini, didapati bahwa XGBoost lah yang memiliki nilai R-square score terbanyak, yaitu 83,008047 skor. Nah, disusul dengan random forest, super vector machine, dan linear regression. Bisa disimpulkan bahwa dalam kasus ini, dalam memprediksi price daripada California housing, XGBoost lah yang mendapatkan nilai terbaik atau menjadi metode yang paling cocok digunakan dalam memprediksi harga rumah di California, Amerika Serikat. Sekian tutorial kali ini dan kami ucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya Mario Riki DJ mewakili untuk setiap anggota kelompok saya, yaitu Yonatan Diri, Miselino, Monica, Rafael Adi Susanto, dan Johan Gilang. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai California House Price Prediction. Oke, yang pertama, masalah tersebut termasuk dalam supervised learning atau unsupervised learning. Oke, masalah ini termasuk dalam kategori supervised learning. Mengapa? Karena hal itu dapat disimpulkan dari fakta, yaitu terdapat variabel dependent yang harus diprediksi, yaitu in atau median growth value. Setelah itu, dalam model ini juga diarahkan untuk mempelajari hubungan antara variabel dependent ini dengan variabel dependent lainnya. Maka dari itu, kami simpulkan bahwa masalah ini termasuk dalam supervised learning. Oke, yang kedua, jelaskan mengenai datasetnya terlebih dahulu. Sumbernya dari mana, berapa atributnya, dan berapa instansinya, berapa jumlah datanya. Dari sumber data, yaitu kami ambil dari dataset yang berasal dari StatLib repository. Kemudian, untuk atribut dan instance, yang pertama, jumlah atribut ada 9 variabel independen, diantaranya median house value, median income, housing, median age, total rooms, total bedrooms, population, households, latitude, and longitude. Untuk jumlah instansinya terdapat 20.640 observasi. Untuk karakteristiknya ada 20.460 kasus dan 8 atribut. Untuk variabel dependency yaitu in atau median house value. Yang ketiga, jelaskan metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode machine learning yang digunakan adalah linear regression, yaitu untuk memberikan gambaran tentang hubungan linear antara fitur-fitur tertentu dengan harga rumah di California.
Yang kedua ada random forest, yaitu menggabungkan beberapa pohon urutan yang digunakan untuk meningkatkan performa prediksi. Yang ketiga ada XGBoost, berfokus pada penanganan data besar dan kompleksitas sehingga memungkinkan untuk memperoleh prediksi rumah yang lebih akurat. Yang terakhir ada support vector machine, berfungsi untuk membantu memahami kompleksitas antar situ dan menentukan hyperlane terbaik untuk memisahkan kelas harga rumah di California. Oke, untuk yang keempat, metode apa yang paling optimal dan jelaskan alasannya. Menurut kami sekelompok, metode yang paling optimal adalah XGBoost. Alasannya karena metode tersebut mendapatkan R-squared skor tertinggi di antara metode yang lain. Selain itu, karena XGBoost berfokus pada data yang besar dan kompleks, sehingga prediksi harga rumah menjadi lebih akurat. Yang kelima, apa kesimpulan dari setiap case study yang diberikan? Kesimpulan dari setiap study case yang diberikan menurut kelompok kami adalah membuat price prediction atau prediksi harga menggunakan machine learning untuk menyimpulkan data dari prediksi harga rumah di California, Amerika Serikat. Dalam case ini, yaitu memprediksi harga rumah di California, XGBoost level cocok digunakan dalam memprediksi harga rumah di California, Amerika Serikat. Jadi kesimpulan dari study case yang diberikan terbukti bahwa machine learning XGBoost yang paling cocok digunakan dalam memprediksi harga rumah di California. Yang keenam, jelaskan tools yang kalian pakai untuk mengimplementasikan code tersebut. Dari kelompok kami, tools yang digunakan untuk mengimplementasikan code tersebut ialah Jupyter Notebook yang diinstal melalui Anaconda dan bahasa pemrograman yang dipakai ialah Python. Mengapa menggunakan Jupyter Notebook? Karena menurut kami Jupyter Notebook ialah tools yang paling tepat untuk mengimplementasikan code tersebut, karena dalam Jupyter Notebook library yang dibutuhkan ataupun dataset yang kami perlukan dapat dikombinasikan sesuai dengan aplikasi yang kami gunakan, yaitu Jupyter Notebook dengan baik. Yang ketujuh, library apa yang digunakan dalam setiap algoritma yang digunakan. Kami menggunakan Pandas yang pertama, lebih tepat mengimplementasikan penggunaan prediksi harga. Setelah itu kami menggunakan NumPy karena library NumPy sangat cocok untuk digunakan dalam komputasi numerik di Python karena membutuhkan operasi matematika yang cepat dan cepat. Selanjutnya, Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafik 2D di Python. Karena dari kode yang kami gunakan itu menghasilkan beberapa grafik dan juga beberapa gambar 2D yang ditampilkan. Nah, maka dari itu menggunakan library Matplotlib. Yang terakhir, Seaborn. Mengapa kami menggunakan library Seaborn? Karena library Seaborn sudah sepaket dengan Matplotlib, di mana Seaborn dapat ditambahkan untuk memperindah atau mempercantik tampilan visual yang ditampilkan dari Matplotlib, sehingga visualisasi yang didapatkan lebih mudah untuk ditampilkan dalam Jupyter Notebook tersebut. Dan yang terakhir, sertakan semua sumber coding yang dipakai. Yang pertama kami dapatkan dari Kaggle.com, di mana Kaggle.com seharusnya yang kami pakai adalah Boston Host Price Prediction. Tapi setelah kami coba mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah error, sehingga kami menggantinya menjadi California Host Price Prediction. Seperti itu. Yang kedua, kami mendapatkan dataset dari Statweb Repository, di mana di repository itu terdapat semua data yang diperlukan, seperti data atribut ataupun dataset yang digunakan di penjelasan awal presentasi impact. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok kedua. Mohon maaf bila ada salah kata. Yesus memberkati.